Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang mengerjakan ibadah umroh yang pertama kali. Ternyata umroh yang dia kerjakan tidak sah. Kemudian ia mengerjakan umroh yang kedua dan umrohnya sah. Jadi kasusnya begini. Jadi ketika seseorang itu pergi umroh ke Mekah sana, itu umrohnya itu 2 kali. Umrohnya 2 kali. Umroh pertama itu tawafnya enggak sah. Umroh pertama tawafnya enggak sah. Sedangkan umroh yang kedua itu tawafnya sah, gitu loh. Umrohnya sudah sah berarti. Umroh pertama umrohnya tidak sah, sedangkan umroh yang kedua itu umrohnya sudah sah. Pertanyaan, apakah umroh yang dia kerjakan yang kedua itu sudah mencukupi sebagai ganti umroh pertama yang tidak sah itu? Sedangkan ia tidak niat qadha ketika umroh kedua. Jawab, sudah mencukupi. Dan umroh yang dia dan 2 umroh yang dia kerjakan itu hanya dihitung 1. Karena umroh yang kedua itu adalah untuk menyempurnakan umroh yang pertama yang belum sah tadi. Ini waqi'iyah ini. Masalah ini terjadi betul. Itu kadang-kadang itu jamaah-jamaah umroh tanpa dia ketahui, dia itu ketika tawaf maka tangannya itu sambil megang Ka'bah, diselerek-neret begitu-gitu di Ka'bah, pengen pegang-pegang Ka'bah itu. Padahal itu kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau orang itu megang Ka'bah itu berarti sebagian tubuhnya itu masuk ke dalam Ka'bah. Karena Ka'bah itu dikecilkan gitu loh. Dari yang asli pada pondasinya Nabi Ismail itu agak dikecilkan, sehingga kalau tangan itu megang Ka'bah saja, ini bukan Hijr Ismail ini Ka'bah, ini pinggiran yang lain, itu pun sudah dikecilkan juga, ada kira-kira beberapa senti begitu, ada 30-an senti beberapa, itu Ka'bah itu masuk ke dalam semuanya. Sehingga ketika pegangan begini, pegangan Ka'bah, maka berarti sebagian tangannya masuk ke dalam Ka'bah, padahal orang yang tawaf gitu, orang yang tawaf itu harusnya mengelilingi Ka'bah di luar Ka'bah, bukan keliling di dalam Ka'bah. Itulah. Makanya di tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, ya ibadah setelah tawaf juga tidak sah karena ada diwajibkan untuk tertib. Nah, itu masalah yang di situ itu. Ya sebetulnya ada pendapat yang menganggap bahwa tidak ada bagian Ka'bah yang menjorok keluar, itu enggak ada. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga walaupun orang itu berpegangan kepada Ka'bah pun tidak memasukkan bagian tangannya masuk ke dalam Ka'bah. Ada pendapat sebagian itu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan ada. Itu kelilingnya itu ada sekitar beberapa senti itu sebetulnya masuk ke dalam Ka'bah. Sedangkan Ka'bah yang sekarang itu dikecilkan dari aslinya. Wallahu a'lam. Ya, makanya hati-hati. Masalahnya kalau orang itu belum benar tawafnya seperti itu, nanti sampai rumah kalau dia belum mengerjakan umroh yang benar, sampai rumah itu jadi seperti orang ikhram terus. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menutup wajahnya, tidak boleh menutup kepalanya, tidak boleh bagi wanita kan tidak boleh bagi wanita boleh menutup kepala, wajah kan nggak boleh tutup. Kemudian tidak boleh kumpul dengan suami atau istrinya. Coba. Seseorang mengerjakan ibadah umroh sebelum ia menyelesaikan ibadah umrohnya dikarenakan tawaf yang ia kerjakan tidak sah, maka ia niat umroh yang kedua. Pertanyaan, apakah niat yang kedua tersebut memutuskan niat pertama? Jawabannya adalah tidak. Marojiknya adalah Nihayatul Muhtad ila Syarhil Minhaj juz 2 sahifah 481 Jalul Kutub Ilmiyah. Ini yang awal tadi ya, di sampingnya juga Hasyiah yang Anatul Talibin juz 2 sahifah 512 Jalul Kutub Ilmiyah.